Halo saudara, pernahkah saudara mendengar seseorang berkata seperti ini atau bahkan ini muncul dalam benak saudara sendiri bahwa hidup ini ya hidupku, apa yang mau aku lakukan ya itu urusanku. Termasuk bahkan kalau aku melakukan hal buruk pun ya biar resikonya aku tanggung sendiri. Benarkah seperti ini saudara? Amsal 10 ayat 1 berkata ya, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Nah, Amsal ini memberikan kepada kita sebuah kenyataan ya, bahwa sebuah perbuatan, sebuah sikap, baik apalagi buruk ya, itu akan selalu punya efek sosial ya, termasuk bahkan sesuatu yang kita lakukan secara pribadi, tersembunyi sekalipun. Sebagai contoh yang pertama, seorang pria menikmati pornografi, dia kecanduan, ya dia lakukan sendiri, tersembunyi, nggak ada sangkut paut sama orang lain? Oh tidak. Yang pertama saudara, ini akan berpengaruh dari cara dia berelasi, cara dia memandang, cara dia memperlakukan lawan jenis. Ada pengaruh? Ada. Yang kedua, pecandu pornografi ini juga berarti dia melariskan pangsa pornografi yang membuat pangsa pornografi juga akan semakin besar dan semakin bisa diakses, dinikmati oleh orang lain pula. Ya, contoh yang kedua ya, seorang perempuan misalnya ya, dia berniat memaksa ingin membunuh diri karena dia merasa hidupku sendiri. Saudara, ini pemikiran yang salah bahkan dalam pemikiran level kita manusia sekalipun ya. Karena seorang yang mengakhiri hidupnya, dia akan membuat suram, dia akan membuat sedih, dia akan menghancurkan hati orang-orang yang mengasihi dia. Pertama tentu adalah orang-orang paling dekat, orang tuanya misalnya ya. Kedua saudara, hidup ini pun bukan milik kita sendiri. Ini pun adalah pemberian Tuhan. Dan ini bukan untuk kita seenaknya kita nikmati, tapi ini adalah panggilan untuk kita kelola dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara, inilah kenyataan hidup bahwa kita ini semuanya itu saling terhubung, saling mempengaruhi. Kita menjadi diri kita ada, ya itu bukan semata-mata karena pilihan hidup kita aja, tapi itu juga ditentukan oleh bagaimana kita dikasihi, kita diperlakukan oleh orang lain, baik ataupun buruk. Apalagi dosa, ya, dan kebodohan kita itu bahkan efeknya bisa berkali lipat, karena ini bukan cuma mendatangkan kedukaan bagi sesama, tapi ini juga di hadapan Tuhan yang memberikan kepada kita hidup. Nah saudara, Amsal itu mau berkata begini, bahwa apa yang kita lakukan itu akan selalu mempengaruhi orang-orang terdekat kita. Seorang anak mempengaruhi orang tuanya. Orang tua perilakunya juga menentukan bagaimana anak itu akan tumbuh dan berkembang. Saudara, jika dosa saja itu bisa mendatangkan efek buruk ke lingkungan ya. Bayangkan juga bagaimana kebaikan kita pun sebaliknya. Itu bisa membawa efek berkat bagi lingkungan sekitar kita. Maka sesuatu kalau kita lakukan dengan konsisten, itu akan menjadi kebiasaan yang menciptakan budaya baru di tempat di mana kita ada. Jika hal terburuk dalam kehidupan kita adalah dosa dari pelanggaran manusia pertama, maka berkat terbesar, pemulihan terbesar adalah ketaatan dan pengorbanan Yesus Kristus bagi kita. Saudara, Anda dan saya yang sudah ditebus, ya, itu punya panggilan hidup, itu untuk membawa berkat dan kualitas hidup yang sudah ditebus itu dalam lingkungan kita yang seburuk apapun. Di mana ada toksik, mari kita jadi remedi, jadi penyembuh, jadi pemulih. Di mana ada kepahitan, bawalah kelembutan dan pengampunan. Tapi ingat prinsipnya apa? We can only give what we have. Kita hanya bisa memberi apa yang kita terima terlebih dahulu. Maka mulailah setiap hari, ayo bawa hati kita untuk terhubung kepada firman yang tertulis, supaya kita terhubung kepada firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Singkatnya, terimalah dahulu anugerah berkat Tuhan setiap hari, sebelum kita bisa menjadi berkat. Amin.